Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, saudaraku yang ada di rumah, kembali kita berjumpa dalam anugerah Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Saya percaya, saudara kasih Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita, di mana Tuhan izinkan ada musibah, ada wabah yang membuat kita ada di rumah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi begitu saja. Saya percaya ini bukan satu kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita semuanya sudah diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dengan sukacita yang baru. Hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tentunya ada rancangan Tuhan ketika Kristus naik ke surga. Karena Alkitab berkata bahwa Dia satu kali akan datang kembali, akan menjemput kita, dan kita yang masih dikaruniakan kehidupan di bumi ini, kita menikmati hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kepercayaan Tuhan yang indah untuk kita boleh menghidupi kehidupan yang ada di bumi ini bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak yang kasih Tuhan, di pagi ini Tuhan mau berbicara mungkin satu renungan yang tidak panjang, tetapi Tuhan mau menolong kehidupan kita, bagaimana kita menemukan hakiki, kehidupan yang hakiki, hakikat kehidupan yang luar biasa, yang sebenarnya di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam satu ayat saja yang menjadi pijakan kita, yang terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Satu ayat yang menjadi pijakan kita untuk kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dari satu ayat ini, saya ingin mengambil judul renungan kita untuk ibadah pada pagi ini, yaitu menjadi kaya dalam kehidupan. Jadi judulnya adalah menjadi kaya dalam kehidupan. Bapak yang kasih Tuhan, saudaraku, ketika kita berpikir tentang menjadi kaya, pikiran kita langsung terfokus kepada harta, kepada hal-hal yang duniawi, kepada melimpahnya, yaitu apa yang kita miliki di bumi. Tapi saudara kasih Tuhan, ternyata menjadi kaya itu bukan sekedar kita punya ini dan itu, punya harta yang banyak. Tetapi menjadi kaya itu kita melihat bahwa ada maksud Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi dengan kekayaan, berarti ada berkat. Dan kalau kita berbicara berkat, kita tahu bahwa ternyata berkat itu bukan milik kita. Berkat itu miliknya Tuhan. Berkat itu Tuhan yang empunya atas segala yang kita miliki. Salomo dalam tulisannya yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22 berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata yang membuat kaya itu Tuhan. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya saudara kasih Tuhan bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Kita boleh berusaha, tetapi kita terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Ternyata dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita semuanya rindu diberkati oleh Tuhan. Kita semuanya rindu menjadi kaya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan untuk murid-muridnya,
untuk orang-orang percaya yang masih tinggal di bumi ini. Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata meninggalkan berkat bagi murid-muridnya, luar biasa. Jadi Tuhan bukan sekedar naik dan meninggalkan kita secara terlantar atau tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan berkat bagi murid-muridnya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24, ayat 50 dan 51. Saya membacakan untuk saudara sekalian yang berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ketika saya membaca ayat ini, hati saya sangat bersyukur. Tuhan bukan sekedar naik ke surga, tetapi sementara Tuhan naik ke surga, dikatakan apa saudara kasih Tuhan? Di situ Yesus Kristus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Tuhan memberkati murid-muridnya. Tuhan memberkati orang-orang yang percaya. Dia tidak meninggalkan kehidupan kita begitu saja. Sementara kita ada di bumi menikmati kehidupan ini, tangan Tuhan teracung untuk kita dan memberkati kita. Saudara kasih Tuhan, berkat. Saya meneliti dalam kata aslinya, yaitu berkat itu dari bahasa Yunani yang berbunyi eulogia. Eulogia. Ada 4 arti yang luar biasa yang dijelaskan dengan kata eulogia yang berarti berkat ini. Yang pertama, arti dari kata ini yaitu berkat itu suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi ini berkat saudara kasih Tuhan yang dikatakan eulogia dalam bahasa Yunani. Suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kita tentunya rindu sebagai orang-orang percaya apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 12. Apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil. Jadi ini merupakan berkat. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dengan tangan kita, entah di sawah, entah di kantor, entah jadi sopir, entah jadi guru, ternyata ada berkat untuk orang percaya, yaitu Tuhan menjadikan kita berhasil. Itu arti kata yang pertama, dari eulogia. Yang kedua, arti kata eulogia yang berarti berkat itu, ialah kehadiran Allah beserta kita. Jadi saudara kasih Tuhan, berkat yang kedua yang dinyatakan bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita disertai oleh Tuhan, saya percaya di situ ada berkat, keberhasilan dan kesuksesan. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Yusuf menjadi orang yang diberkati. Walaupun banyak kesulitan, banyak ujian, banyak tantangan, tetapi dikatakan dia disertai oleh Tuhan, sehingga dia berhasil melewati ujian-ujian hidup, berhasil melewati cobaan-cobaan hidup. Itu merupakan berkat. Jadi kalau Allah berkata, akulah Immanuel, itu berkat bagi kita. Jadi arti yang kedua dari eulogia yaitu kehadiran Allah beserta kita. Yang ketiga, kata berkat atau eulogia dari bahasa Yunani ini, yang ketiga memiliki arti pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Jadi ini berkat saudara kasih Tuhan, yaitu kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Berapa banyak kita tertimpa dengan ujian-ujian,
dengan masalah-masalah, dengan sakit penyakit, tetapi kita tetap kuat. Itu sudah menjadi berkat. Kuasa, saudara kasih Tuhan. Kuasa. Kita tahu kuasa yang ada dalam diri kita adalah lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Kita tidak takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak takut dengan kuasa iblis. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Kita diberkati oleh Tuhan dengan kuasa. Sehingga kita bisa mengusir roh-roh jahat. Itu berkat, saudara kasih Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara kasih Tuhan, arti kata dari eulogia, itu adalah pekerjaan Allah di dalam. Jadi pekerjaan Allah di dalam. Dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jadi ini merupakan berkat ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita, dan melalui kita, lalu kita bisa menghasilkan kebaikan. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita bisa menolong bagi orang lain, perkataan kita bisa membangkitkan semangat orang lain, itu merupakan berkat, saudara kasih Tuhan. Berkat di mana pekerjaan Allah di dalam kita dan melalui kita. Sungguh luar biasa arti kata berkat dari bahasa aslinya, yaitu eulogia. Saudara kasih Tuhan, kembali kepada ayat yang menjadi pijakan renungan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan, saudara kasih Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Apa, saudara kasih Tuhan? Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi, saudara kasih Tuhan, Allah menjadi terpuji, Allah menjadi dimuliakan. Manakala kita menjadi orang-orang percaya, menerima berkat itu di dalam nama Yesus Kristus dari Allah Bapa. Berkat apa, saudara kasih Tuhan, yang dikatakan di sini? Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berkat-berkat rohani di dalam surga itu dikaruniakan kepada kita. Kapan, saudara kasih Tuhan? Apakah menunggu kita ini mati dan di surga? Tidak, saudara kasih Tuhan. Berkat-berkat rohani di dalam surga diberikan kepada kita manakala Tuhan Yesus naik ke surga dan memberkati kita. Artinya, saudara kasih Tuhan, di dalam diri kita saat ini sebagai orang-orang Kristen sudah dikaruniai Tuhan berkat-berkat rohani di dalam surga. Dikaruniakan kepada kita. Artinya, saudara kasih Tuhan, kehidupan yang dilahirkan dari roh. Kita tidak mengandalkan kedagingan atau kekuatan kita. Berkat-berkat rohani itu dilahirkan dari roh. Dari roh, saudara kasih Tuhan. Apa itu? Roh apakah itu yang diberikan oleh kita? Alkitab berbicara. Dan sebelum Yesus naik ke surga, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tidak membiarkan orang-orang percaya, murid-muridnya, hidup sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengaruniakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, yaitu mengaruniakan Roh Kudus. Dikaruniakan Roh Kudus. Kita tidak ditinggal sendiri. Kita tidak dibiarkan yatim piatu. Tetapi Tuhan memberkati kita. Mengutus yang namanya Roh Kudus. Parakletos. Artinya, saudara kasih Tuhan, penghibur. Roh penghibur. Manakala kita susah, ada roh yang menghibur kita. Kemudian Roh Kudus juga disebut penuntun dalam kebenaran. Jadi banyak hal yang tidak tahu, yang kita tidak tahu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka roh itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Banyak rahasia-rahasia firman Allah, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini,
Akal kita tidak bisa menangkap apa maksudnya, kok bisa terjadi. Seperti halnya saat ini, virus yang belum berhenti ini. Kita tidak tahu saudara kasih Tuhan. Mengapa terjadi? Tetapi Roh Kudus biarlah memberkati kita. Kita dibawa kepada satu rancangan Tuhan yang besar. Jadi saudara kasih Tuhan, ini berkat saudara kasih Tuhan. Roh Kudus yang ada, yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita dibuat kaya. Kaya saudara kasih Tuhan. Berkat rohani adalah dalam setiap kehidupan kita. Apa tandanya? Kalau kita ini sebagai orang Kristen, kaya akan berkat rohani yang dikaruniakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Tentunya saudara kasih Tuhan, ini merupakan berkat yang luar biasa ketika Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Galatia, yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini berkat yang luar biasa. Yang dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bangga akan Tuhan. Ternyata Tuhan menyediakan berkat rohani yang benar-benar luar biasa, yang menjadikan orang percaya itu kaya dalam kehidupan. Yang dijelaskan di dalam firman-Nya dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini. Ini merupakan berkat Tuhan, saudara kasih Tuhan, yang dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan terlebih dikatakan saudara kasih Tuhan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak ada hukum yang bisa menentang hukumnya Tuhan, yang namanya kekayaan rohani ini. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, luar biasa. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum dunia, saudara kasih Tuhan, seringkali menjadi pertentangan. Tetapi hukumnya Tuhan yang menjadikan kita ini kaya dalam kehidupan, tidak ada yang menentang. Bukankah ini menjadi kesukaan bagi kita? Bukankah ini menjadi satu di mana kita terus mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Inilah kekayaan orang Kristen. Saudara kasih Tuhan, kekayaan yang luar biasa. Saya berpikir ini merupakan sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat rohani ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita dalam situasi sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar. Atau mungkin kita ada dalam suasana kacau, dalam kepanikan saudara kasih Tuhan, karena situasi sulit itu. Atau mungkin kita tertimpa banyak ujian penderitaan, silih berganti. Penderitaan datang dalam setiap kehidupan kita. Penderitaan ini selesai, belum saudara kasih Tuhan tarik nafas untuk lega, ada penderitaan yang lain. Penderitaan yang lain kita hadapi, belum selesai, ada lagi. Sepertinya kita ditumpuk dengan masalah-masalah, saudara kasih Tuhan. Bukankah ini kenyataan hidup? Tetapi saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen yang kaya di dalam Tuhan,
yang kaya dalam kehidupan. Ternyata masalah-masalah itu bisa kita hadapi manakala kekayaan rohani itu menjadi milik kita. Kita di tengah situasi yang sulit, kita tetap punya kasih. Ketika kita ada dalam masalah yang besar, kita tetap damai sejahtera. Ketika kita dicobai dengan berbagai macam ujian, kita tetap sabar. Sabar, saudara kasih Tuhan. Ketika banyak orang menyerang kita, ketika banyak orang menyalahkan kita, ketika banyak orang memusuhi kita, kita tidak dendam. Ini merupakan kekayaan, karena kita bisa mengampuni yang namanya kemurahan hati. Lalu kita bisa tetap berdoa, artinya kita menguasai diri. Inilah menjadi kaya di dalam kehidupan. Ternyata bukan banyaknya harta duniawi, tetapi berapa besar berkat rohani di surga melalui kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan satu contoh gereja Tuhan, contoh jemaat Tuhan yang kaya dalam kehidupan. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus menuliskan bahwa dalam kemurahan hati, orang percaya atau orang Kristen itu menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti kekaguman daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat di Makedonia, saudara kasih Tuhan, tercatat menjadi jemaat yang luar biasa, yang ditulis dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1, 2, dan 7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Luar biasa orang kasih Tuhan. Saya sempat merenungkan, kalau pujian ini dijatuhkan Tuhan, bukan saja untuk jemaat-jemaat di Makedonia. Saya sebagai gembala sidang sedang merenungkan pujian daripada malaikat itu dijatuhkan untuk sidang jemaat gereja sidang jemaat Allah di Jatigui. Ada puji-pujian yang dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di GSJA Jatigui. Apa saudara kasih Tuhan? Selagi dicobai dengan berat. Jadi jemaat ini dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Waduh, luar biasa. Jemaat-jemaat Makedonia ini menerima kasih karunia selagi mereka dalam pencobaan berat dan berbagai macam penderitaan. Apa berkat kasih karunia-Nya? Yang dikatakan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Satu gambaran yang saya angkat 2 jempol saya untuk jemaat di Makedonia. Selagi mereka ada dalam penderitaan, dikatakan sukacita mereka meluap. Waduh,
Ini namanya kaya dalam kehidupan, saudara kasih Tuhan. Hatinya kaya. Banyak penderitaan. Begitu berat. Tapi hati ini tetap sukacita. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Bukan saja hatinya yang sukacita. Walaupun mereka ada dalam cobaan yang berat, ada dalam penderitaan yang berat, dikatakan meskipun mereka sangat miskin. Waduh, bukan miskin saja, sangat miskin. Saya membayangkan, saudara kasih Tuhan, miskin aja susah, tetapi dikatakan sangat miskin. Tetapi mereka dikatakan apa? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya, saudara kasih Tuhan. Tidak membiarkan hatinya miskin. Walaupun mungkin mereka secara duniawi sepertinya hidup pas-pasan. Tetapi hatinya kaya. Kaya apa, saudara kasih Tuhan? Kaya dengan kemurahan. Walaupun mereka mungkin tidak memiliki begitu banyak harta, tapi hatinya itu inginnya itu memberi. Dia tidak berpikir aku tidak cukup, aku sendiri kurang. Tetapi mereka kaya dalam kehidupan, mereka walaupun kurang, walaupun merasa mungkin dia membutuhkan, tapi yang ada dalam hati dan pikirannya itu kemurahan. Bagaimana bisa berbuat sesuatu. Ini merupakan kekayaan hidup. Sehingga di dalam ayat yang ke-7, luar biasa. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan. Orang yang kaya dalam kehidupan, di dalam rohnya, ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Orang itu kaya dalam perkataan. Kata-katanya itu walaupun banyak masalah, tetap kata-katanya itu jadi berkat. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah merasa susah dengan hidupnya. Dia hanya mengutarakan kata-kata ucapan syukur. Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu sanggup. Ini kekayaan hidupnya. Kemudian dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Jadi tidak setengah-setengah membantu. Kemudian dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sang kasih Tuhan menjadi kaya dalam kehidupan. Kita rindu Allah Bapa di surga dipuji melalui kehidupan kita. Kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, berarti ada otoritas Bapa diberikan kepada kita. Saya mengajak saudara kasih Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang kaya kehidupan. Bukan karena hal-hal duniawi, tetapi Roh Kudus yang dijanjikan itu memperkaya hidup kita. Sudah menjadi tradisi di gereja Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada doa 10 hari. Dan hari Kamis yang lalu saya sampaikan, di gereja memang tidak ada ibadah doa 10 hari. Tetapi kebiasaan doa 10 hari, merindukan Roh Kudus sebagai sumber kekayaan kehidupan kita, bisa kita lakukan di rumah-rumah. Roh Kudus ada di gereja kita. Roh Kudus juga ada dalam kehidupan saudara. Ada dalam rumah-rumah saudara. Saya rindu saudara kasih Tuhan, tangan Tuhan terangkat dan memberkati kehidupan untuk sidang jemaat. Kehidupan menjadi kaya di dalam Tuhan. Berkat-berkat rohani. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana jemaat yang ada di Makedonia sedang ada dalam penderitaan,
berbagai-bagai pencobaan, saya percaya ada sukacita. Itu merupakan berkat Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu sekalian tetap bersukacita. Saya rindu Bapak Ibu sekalian tetap beriman. Iman, percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau mungkin saat ini ada Bapak Ibu sedang kekurangan, percaya Tuhan pasti mencukupkan. Dan inilah janji Tuhan. Saya rindu menyampaikan supaya kita tetap berdoa, minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Mari sementara kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita menjadi orang-orang Kristen yang kaya di dalam kehidupan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita tetap semangat, kita merindukan Tuhan ini hidupku, Tuhan penuhi aku, Tuhan pakai aku, Tuhan aku ingin menjadi kaya dalam kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan tidak mengurangi hati ini untuk dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi. Tuhan memberkati kita. Amin.